Heboh baru-baru ini, dunia dihebohkan dengan kejadian yang ramai dibicarakan di banyak media. Ada kejadian dua kelompok antara John Kay dan Nus Kay yang mereka ini berselisih sehingga terjadi pembunuhan, bahkan perusakan rumah yang dilakukan oleh kelompok John Kay. Siapakah sosok John Kay sebenarnya? John Kay adalah putra dari Maluku Utara. Nama dia sebenarnya adalah John Refra Kay. Nama Kay sebenarnya adalah nama yang merujuk dari pulau di mana dia dilahirkan. Pada tahun 1990, John Kay merantau ke Jakarta. Di dalam perantauan, kehidupan yang keras di Jakarta memaksa John Kay untuk beradaptasi mengikuti bagaimana kerasnya hidup di Jakarta. 10 tahun kemudian di Maluku, tepatnya di Tual, itu terjadi kerusuhan, yang mana dengan adanya kabar kerusuhan tersebut akhirnya John Kay beserta orang-orang yang berada di Jakarta yang hidup merantau saat itu kemudian mendirikan suatu organisasi yang bernama Angkatan Muda Kay atau AMKay yang lebih disebutnya, untuk mempersatukan bagaimana agar rakyat Maluku yang hidup di Jakarta saat itu bisa memperkuat posisinya, memperkuat diri untuk bersatu dalam menghadapi kerasnya kehidupan di Jakarta. Namun pada tahun itu juga John Kay mulai bekerja dalam sebuah agen, sehingga dia banyak mendirikan beberapa jasa, termasuk jasa debt collector, jasa keamanan, bahkan juga jasa dalam bidang hukum. Namun pada kerasnya perjalanan dan adanya hal-hal yang membuat pribadi dia di dalam kehidupannya, pada tahun 2012, tepatnya pada Februari, John Kay ditangkap oleh Polda Metro Jaya karena kasus pembunuhan bos Sanex Tekstil Indonesia, yaitu Hari Tantono alias Ayung. Karena perbuatannya, maka John Kay divonis 12 tahun penjara. Kemudian setahun kemudian, atas Jaksa Agung, keputusan daripada penahanan John Kay adalah ditambah menjadi 16 tahun. John Kay akhirnya ditahan di rutan di Nusa Kambangan. Di masa-masa tahanannya inilah John Kay mulai menyadari tentang bagaimana kerasnya kehidupan yang dia jalani selama ini. Bahkan dia punya keinginan, punya kesadaran untuk merubah kehidupannya, untuk menjadi pelayan Tuhan. Di dalam dirinya sudah bosan dia hidup dalam kekerasan, sehingga dia punya cita-cita kelak kalau dia keluar dari penjara, keluar dari Nusa Kambangan, dia akan menjadi orang yang baik. Dalam 16 tahun yang diputuskan, yang divonis oleh Jaksa Agung, namun tidak sampai masa itu berjalan. Cuma 7 tahun 10 bulan, tepatnya pada Desember 2019, John Kay keluar dari tahanan. Kemudian bagaimana keadaan John Kay beserta kelompoknya ketika berada di rumah? Menurut penuturan dari tetangga-tetangga, dari lingkungan, John Kay adalah sebenarnya orang yang ramah, yang baik, termasuk keluarganya. Keluarganya atau istrinya banyak bersosialisasi dengan lingkungan, dengan tetangga. Namun pada akhirnya naluri sebagai seorang premanisme yang mempunyai kelompok, akibat daripada perselisihan yang terjadi dengan Nus Kay, itu timbul
karena disebabkan adanya ketidakadilan, ketidakpemerataan di dalam pembagian hasil dari penjualan tanah di Maluku oleh Nuskay, sehingga memicu John Kay tidak merasa puas, pembagian tersebut tidak merasa adil, sehingga terjadilah pembunuhan. Dalam beberapa saat setelah kejadian tersebut terjadi juga perusakan terhadap rumah Nuskay dan harta milik Nuskay. Namun yang ada di rumah Nuskay tersebut cuma anak istri. Namun anak istri tersebut berhasil menyelamatkan diri, dan yang kebetulan Nuskay saat itu memang tidak ada di rumah. Ini pun membuat resah warga, masyarakat, karena aksi premanisme yang semacam itu sangat menggegerkan. Nah, ini diharapkan jangan sampai ada hal-hal yang semacam itu. Walaupun ada kelompok-kelompok yang memang hidup di dalam kekerasan yang semacam itu. Ini adalah terjadinya John Kay dan Nuskay adalah urusan pribadi, urusan keluarga. Seharusnya diselesaikan dengan secara baik, tidak melalui kekerasan, sehingga memicu keresahan dari masyarakat, dari lingkungan. Jangan sampai terjadi lagi di lingkungan-lingkungan kita, di masyarakat-masyarakat kita. Karena kita sekarang lagi fokus untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, sehingga kita merasa nyaman, merasa enak, merasa semua kita punya tanggung jawab untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kejadian John Kay, Nuskay cukup terjadi di Jakarta, jangan sampai menyebar ke daerah-daerah lain. Kita jaga keamanan, permasalahan diselesaikan secara pribadi, secara keluargaan. Jangan sampai terjadi pembunuhan yang menyebabkan masyarakat tidak tenang hidupnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.